Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai aktivitas hari ini dan sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini Tuhan, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dalam mengucapkan setiap kalimat di dalam renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Lukas 2 ayat 46 dan 49. Demikian firman Tuhan. Ayat 46. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat yang 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Haleluya. Mungkin banyak hal yang dapat kita lihat dari kisah Yesus ketika pada umur 12 tahun. Ia ketinggalan di dalam bait Allah, Yerusalem. Akan tetapi, renungan hari ini mengajak kita melihat kebenaran abadi kata-kata sang anak atau Yesus. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku, dan penerapannya dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Judul renungan hari ini, doa dalam rumah Bapa. Masa kanak-kanak Tuhan kita bukanlah merupakan ketidakdewasaan yang menantikan pertumbuhan menuju tahap kedewasaan. Masa kanak-kanaknya merupakan fakta atau kebenaran abadi bagi kita. Apakah kita seorang anak Allah yang suci dan tulus sebagai akibat dari penyatuan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita memandang hidup kita sebagai berada di dalam rumah Bapa? Apakah Yesus, anak Allah, hidup di rumah Bapanya di dalam diri kita? Realitas atau kenyataan kekal satu-satunya ialah Allah sendiri, dan perintahnya datang kepada kita dari saat ke saat. Apakah kita senantiasa berhubungan dengan realitas Allah, atau apakah kita berdoa hanya bila keadaan telah memburuk, bila ada gangguan dalam hidup kita? Kita harus belajar menyatukan atau mengidentifikasi diri erat dengan Tuhan dalam cara persekutuan dan kesatuan kudus, yang beberapa di antara kita bahkan belum mulai mempelajarinya. Seperti perkataan Yesus yang, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Kita juga harus belajar menghayati setiap saat dari hidup kita di dalam rumah Bapa. Pikirkanlah tentang situasi kita sendiri. Apakah kita sedemikian dekat menyatu dengan kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kita jelas hanya menjadi seorang anak Allah, yang terus-menerus berbicara kepadanya dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari tangannya? Apakah sang anak yang kekal di dalam kita itu hidup di dalam rumah Bapanya? Apakah anugerah dari hidup pelayanannya sedang bekerja melalui kita di rumah, bisnis, dan lingkungan sahabat kita? Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa kita mengalami situasi tertentu? Sebenarnya bukan kita yang harus mengalami situasi tersebut, namun hal itu karena hubungan kita dengan anak Allah datang melalui kehendak ilahi Bapanya ke dalam kehidupan kita. Kita harus mempersilakan Dia mengerjakan kehendak-Nya dalam kita, untuk tinggal dalam kesatuan yang sempurna dengan Dia. Kehidupan Tuhan harus menjadi kehidupan Anda yang sederhana dan vital, dan cara Dia bekerja dan hidup di antara manusia ketika ada di bumi ini haruslah menjadi cara Dia bekerja dan hidup dalam diri kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, dalam menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati juga mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. God bless you.